Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Septa dan viewers, Daily Lifestyle tuh belum lengkap kalau belum membahas tren kecantikan yang sedang happening saat ini. Dan katanya Septa punya informasinya untuk aku dan viewers di rumah. Spill dong, jangan pelit. Caca ya, kalau mau spill kayaknya pengen nanya aku terus gitu loh. Iya dong. Kali ini aku punya informasi tentang kecantikan. Tapi kecantikan gigi yang digandrungi banget sama wanita dan juga pria biar tampil percaya diri tentunya ya. Aku tahu, pasti kecantikan giginya tuh veneer kan atau behel gigi. Aduh Caca, selalu benar, 1.000 buat kamu, 10.000 buat aku ya. Nah tapi ini bukan itu Ca yang aku share, tapi melainkan tentang teeth whitening atau awamnya yang dikenal dengan bleaching gigi yang kini terus digemari kaum urban nih Ca. Emang sih ya, kalau gigi kita terawat dengan indah, maka senyum pun semakin indah dan tentunya meningkatkan rasa percaya diri ya. Setuju sama Caca. Nah seperti apa sih tren teeth whitening yang terus menjadi happening saat ini? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, siapa yang tak ingin memiliki senyum yang indah dengan gigi putih? Nah, salah satunya adalah dengan teeth whitening atau yang dikenal dengan bleaching gigi. Bleaching atau dental whitening itu sendiri merupakan suatu prosedur memutihkan gigi dengan menggunakan bahan kimia. Tujuannya untuk mengembalikan faktor estetika dan mendapatkan warna gigi kembali cerah. Namun, metode ini tidak bisa sembarangan dilakukan. Tentunya harus ke dokter gigi yang berkompeten. Oke, jadi bleaching itu adalah proses atau prosedur di mana dokter gigi membantu mengembalikan warna gigi ke warna putih yang naturalnya. Perlu digarisbawahi warna putih yang natural dari masing-masing pasiennya. Betul, dan itu harus kita luruskan dulu di depan kalau hasil warna bleaching ini tidak akan putih seperti perawatan lain, misalnya veneer. Jadi kita harus memberikan ekspektasi yang benar kepada pasien, di mana tooth bleaching ini atau tooth whitening itu hanya akan mengembalikan warna putih natural dari gigi seperti itu. Ada dan itu ya kita harus memberikan ekspektasi yang tadi saya bilang. Kalau whitening ini tidak bisa seperti itu, dan kalau memang ada warna-warna putih yang di luar dari tooth whitening, kita akan sarankan dengan perawatan lainnya. Meski terbilang cukup happening, namun nyatanya perawatan ini tidak sembarang bisa dilakukan. Pasalnya, ada beberapa pasien tidak boleh melakukan treatment pemutihan gigi ini. Kalau bikin gigi rapuh enggak ya, soalnya bahan kimianya sendiri itu yang saya bilang tadi, dia akan membantu proses remineralisasi atau penguatan gigi setelah prosedur teeth whitening. Dan kita juga di klinik itu akan ada bahan-bahan yang membantu proses penguatan gigi tersebut yang bisa kita aplikasikan, seperti itu. Umumnya pasien-pasien semua bisa, kecuali pasien yang sudah ditambal giginya, karena itu tambalannya tidak akan berubah warnanya, tidak akan ada efeknya. Lalu juga anak-anak yang masih muda, karena dikhawatirkan ruang syarafnya itu masih besar, sehingga kalau diberikan prosedur whitening ini akan menyebabkan sensitivitas berlebih terhadap giginya, seperti itu. Atau pasien-pasien yang sudah menggunakan crown atau veneer, karena tidak akan berefek pada crown atau veneer tersebut. Meskipun bleaching gigi menawarkan solusi jangka panjang untuk gigi yang lebih putih, tetapi hasilnya tidak bisa bertahan selamanya. Gigi yang putih setelah di bleaching pun lama-lama bisa memudar. Selain jenis bahan pemutih yang digunakan, ketahanan warna putih gigi hasil bleaching juga tergantung pada gaya dan pola hidup viewers. Kalau dari efektivitas kita bicara mungkin lama bertahannya warna itu ya, tergantung dari pasiennya. Jadi bisa paling lama itu 2 tahun,
Dan bisa juga paling cepat itu 6 bulan warnanya sudah menguning kembali. Itu tergantung dari habit pasien masing-masing. Misalkan dari makanan atau minuman yang biasa dikonsumsi oleh pasien. Dari pola sikat gigi juga itu berpengaruh, di mana kalau oral hygiene atau kebersihan mulut pasien itu tidak dijaga dengan baik, ditambah dengan makan makanan dan minuman yang berwarna kontras, itu akan mempercepat proses penguningan dari gigi tersebut setelah dilakukan tooth whitening. Untuk seminggu atau awal pertama setelah tooth whitening, disarankan makanannya jangan yang berwarna keras. Begitupun minuman biasanya kopi atau teh. Kalau untuk makanan itu yang paling mudah kita beri contoh, misalnya makanan Padang. Itu kan warna-warnanya sangat kenceng ya, apalagi kalau bumbu-bumbu Indonesia itu. Nah itu untuk di awal kalau bisa dihindari. Tapi seterusnya kita tidak bisa membatasi pasien juga. Itu bisa, tapi jangan terlalu sering dan diperhatikan dari pola pembersihan gigi dan mulutnya. Bleaching gigi memang bisa menghilangkan noda sehingga membuat gigi terlihat lebih putih. Namun, bila tidak menjaga kebersihan gigi dengan baik, mengkonsumsi makanan tertentu, atau melakukan kebiasaan yang bisa memengaruhi warna gigi kita pun bisa kembali ternoda. Oleh karena itu, setelah mendapatkan gigi putih dari perawatan bleaching, kita pun perlu menjaga dan merawatnya agar bisa bertahan. Kalau yang saya perhatikan ya, dari lama atau durasi perawatan. Kalau tooth bleaching ini itu kita biasanya didahului dengan scaling, itu kurang lebih ya 20-30 menit. Lalu di pertemuan selanjutnya atau bisa di pertemuan itu kita lakukan pemutihan, itu dalam 3 siklus minimal, itu hanya memakan waktu sekitar 30-45 menit. Selanjutnya, warna gigi pasien sudah akan lebih cerah, lebih terang dari yang sebelumnya. Yang saya perhatikan itu menjadi suatu nilai jual yang pasien inginkan, di mana mereka datang lalu pulang dengan gigi yang lebih cerah, jadi tidak usah bolak-balik gitu ibaratnya. Untuk tooth bleaching ini kita sarankan bukan rutin yang 6 bulan sekali seperti scaling ya, paling tidak ya kalau memang butuh 2 tahun lah di follow up lagi. Karena cara kerja dari bahan kimia itu akan membuka struktur enamel atau struktur paling luar dari gigi, sehingga itu akan meningkatkan sensitivitas dari gigi pasien. Walaupun bahannya tersebut juga akan memberikan efek remineralisasi atau penguatan pada gigi setelah prosedur pengaplikasiannya. Tapi dari efek samping tersebut kita putuskan untuk tidak melakukan hal ini secara rutin 6 bulan sekali, tapi bisa dilakukan mungkin dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti itu. Wah, aku jadi pengen coba nih, soalnya treatmentnya tuh ternyata simple tapi instan hasilnya. Nah, Septa dan viewers di rumah, gak kalah dengan informasi tadi, kali ini aku juga mau kasih satu informasi menarik lainnya. Kira-kira ada apa ya? Apa ya? Langsung aja ini dia untuk kamu. Viewers, perkembangan fashion tanah air hingga ke mancanegara saat ini semakin membanggakan. Ya, salah satunya fashion designer yang dikenal dengan wastra batik Bogornya, Frida Aulia. Beberapa waktu lalu, Frida Aulia semakin melebarkan sayapnya dalam dunia fashion internasional yang mengangkat wastra Nusantara, terutama batik yang melekat pada karya-karya fashionnya ketika tampil di New York, Melbourne, dan Sydney. Perjalanan di Melbourne dimulai dengan tampil memukau di fashion show Indonesian Night tanggal 6 Oktober 2023 di Victorian State Library lalu. Rangkaian perjalanan fashion show Frida Aulia Indonesia ditutup di Sydney pada 16 Oktober 2023 bertempat di Wisma KJRI Sydney yang disupport DWP KJRI Sydney dan Diaspora Indonesia. Viewers, tidak hanya itu saja, di antaranya dalam rangkaian New York Indonesia Fashion Week 2023 kali ini, Frida pun berkesempatan untuk mengajar dan sharing tentang tekstil, desain, cara pembuatan, dan filosofi batik-batik yang dibuatnya.
Tentunya kita berharap fashion Indonesia dengan karya-karya wastranya semakin dikenal dan menjadikan batik dan wastra Indonesia diakui oleh dunia internasional sebagai warisan budaya Indonesia. Informasi menarik sudah kita sampaikan semua hari ini untuk viewers yang ada di rumah. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Aku Natasha Liotania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. See you and Bye. bye.